Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi kelompok 1 akan mencoba memaparkan materi kolaborasi. Maka dari itu, pada Ibu Yanti kami persilahkan. Mangga Bu. Iya, saya mencoba ya Bapak-Bapak. Saya coba izin share screen dulu. Nanti kalau ada ini tolong mohon ditambahkan ya Bapak-Bapak. List atau buku lalu pencet teknik mumi dan tidak dapat dipenuhi sehingga dapat dikelola dalam bilangan biner. Nah, tujuan pembelajarannya yang diharapkan adalah sesuai dari submateri dan CP yang sudah dibuat tadi, maka diambil tujuan pembelajaran yang terdiri dari 3 komponen. Biasanya di dalam tujuan pembelajaran di antaranya ada konten, kompetensi dan variasi, tapi sekarang variasi sudah tidak diinginkan lagi. Nah, di antaranya bisa diambil suatu kesimpulan atau suatu tujuan pembelajaran berdasarkan CP yang kita CP yang sudah ada, yaitu siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung struktur data, representasi data, dan algoritma. Lalu juga merealisasikan penerapan konsep informatika yang terdapat pada setiap soal dan kehidupan sehari-hari. Kalau sistem komputer yang dibahas materinya adalah bagian-bagian komputer, sistem komputer. Nah, maka tujuan pembelajarannya yang kita ambil dari CP, kita turunkan, yaitu siswa mampu menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer. Lalu yang keduanya adalah menjelaskan bagaimana sistem komputer bekerja dan menjelaskan bagaimana data dimodifikasi. Mungkin itu dari kelompok 1. Selanjutnya untuk desain topik proyek pemuatan topik pelajaran Pancasila. Nama proyek penyusunan gelang warna-warni. Topiknya adalah algoritma gelang warna-warni. Fokusnya adalah materi fokusnya lebih ke sikap kemandiri dan bernalar kritis. Lalu desain topik proyek P5, yaitu temanya abstraksi personal sistem komputer. Nama proyeknya bagian-bagian komputer. Topiknya adalah bagian sistem komputer. Fokusnya lebih ke sikapnya, lebih ke gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari Bapak yang lainnya bisa menambahkan. Enggak, silakan. Dari Pak Sukandar mungkin bisa menambahkan. Bukan menambahkan, tapi saya kebingungan itu di dalam teknologi ya, dalam teknologi terutama dalam BK itu teknologinya apa gitu. Apa yang perlu? Saya kira tidak perlu itu yang itu tidak, atau karena bagaimana berpikir itu? Komputasi ya, berpikir komputasional ya. Silahkan Kadang saya juga bingung kenapa berpikir komputasional. Mungkin kalau menurut saya lebih condong ke bukan ke informatika. Kalau informatika mungkin lebih ke teknologi, tapi lebih condong ke matematika. Jadi berpikir komputasional itu lebih menggunakan pemikiran sehari-hari dengan menggunakan logika. Contohnya misalkan ya itu 2 keran air 3 ember. Gimana waktu tercepat yang kayak waktu tercepat untuk 3 ember tersebut, berapa lama kira-kira. Nah, kalau kayak gitu kan anak juga kan, kalau misalkan matematika atau fisika ada rumus bakunya ya, misalkan rumus Newton ini kali ini. Nah, kalau misalkan seperti itu, mereka harus menggunakan akal pikiran mereka yang mereka ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu mungkin sebenarnya kalau menurut saya itu agak sulit sekali ya Pak Sukandar ya, bagi anak yang harus untuk berpikir secara logika gitu. Itu hanya anak-anak yang benar-benar logikanya jalan. Kalau logikanya yang nggak jalan mungkin nggak bisa menjawab pertanyaan berpikir komputasional gitu. Maka yang lainnya Pak Amin. Pandi, mangga Pandi. Kayaknya setuju saya apa yang disampaikan Bu Yanti. Iya. Kalau setuju berarti selesai nih.
selesai. Iya kan, iya Pak Andi ya, setuju kayaknya sudah disampaikan, sudah maksudnya sudah banyak yang disampaikan. Kalau masalah apa tadi komputasi kan, ya memang bernalar kritisnya ya kalau disampaikan juga berpikir tidak kalau contoh tidak langsung bermain aplikasi satu, misalnya kalau salah dibetulkan ya Bu Yanti ya. Misalnya kayak apa? Iya kalau salah dibetulkan gitu kan. Kita apa namanya? Anak dibutuhkan untuk mengetik pengolah kata. Bayangan yang standar kan kita hanya mengenal dulu itu Microsoft Word ya. WS ya. WS. Tapi Lotus ya. Tapi kemari-mari ketika kita harus menyampaikan, nah silakan Bapak punya paper, punya ini kalian ketik gitu. Nah, tapi mereka berpikir nggak cuma menggunakan Microsoft Word, dia bisa menggunakan Open Office, dia bisa menggunakan LibreOffice, dia bisa menggunakan Google Docs, dia bisa menggunakan macam banyak. Nah, ya banyak. Nah, dari situ aja mungkin satu diantaranya berpikir itu, apa namanya, tidak hanya satu atau hanya bisa satu. Dulu mah kita kalau sudah bisa Microsoft Word kayaknya udah canggih banget. Sekarang ternyata ada sekarang udah banyak. Kita mau bikin tabel aja harus pakai perintah dulu ya. Iya. Terus ternyata Microsoft Word yang kita gunakan juga sebagai pendidik kita menggunakan yang free atau bajak. Ya gitu kan. Ternyata sekarang ada yang free, maksudnya yang menggunakan Open Office dan ya maksudnya banyak gitu kan. Dan itu malah meringankan mereka ya. Sekarang tidak harus mereka punya fasilitas komputer atau laptop di rumah. Mereka sebenarnya bisa mengerjakan tugas dengan menggunakan aplikasi Android yang mereka punya. Dan tugasnya bisa terselesaikan sebenarnya kalau sekarang ya. Harusnya seperti itu, harusnya ya Bu ya. Cuman kan kemauan siswa untuk mengerjakan tugas kan lumayan agak ini ya. Sekreatif apapun kalau misalkan kita sebagai seorang guru, jadi ya kembalinya lagi ke siswanya itu sendiri. Jangankan mungkin buat belajar, literasi membacanya pun kalau saya pelajari dari anak-anak zaman sekarang, literasi untuk membaca sama sekali berkurang, bahkan tidak ada. Jauh-jauh sekitar sekarang toko buku kurang ya Pak Amin ya. Iya. Sama. Bahkan mungkin nggak laku toko buku gitu. Karena kalau sekarang mainannya bukan ke sana lagi. Kalau zaman kita dulu mungkin buku ya. Sekarang bukan buku lagi. Jalan-jalan megang buku tuh kayaknya gimana gitu. Iya. Kayak yang sok pintar ya. Jadi buat gaya juga ya. Iya. Betul. Pada zamannya. Iya. Pak Andi mungkin yang lain, kalau enggak ya cukup Pak Amin. Pak Andi mungkin mau menambahkan mungkin Pak Andi sedikit aja. Nah Pak Andi nih. Pak Andi semuanya sudah ada dari apa tuh, dari pembelajarannya kan, dari kelebihan kekurangannya semuanya sudah ada, sudah lengkap kan. Cuman itu apa tuh yang ini kendala apa tuh yang itu siswa dan siswanya kan, itu tadi kalau mereka juga cuma mau apa ya, kalau misalnya hanya mengandalkan HP, misalnya pun ada tugas kan untuk mencari kan di handphone kan, tapi kalau misalnya saya suruh buat tugas, misalnya buat suatu makalah, misalnya dari gambar itu kan mereka kalau ada laptop, ada komputer, ada print, susah. Kan di sana kan ada pembelajaran kalau waktu masih kurikulum KTSP atau K13 kan. Cetak ya? Hah? Ya. Mencetak hasil karya kan? Ya, sekarya kan. Nah, berupa ya contoh yang paling kecil lah, gambar. Kamu cari internet, dan gambar komputer di internet misalnya. Maka kalau tidak ada, apalagi kalau kan tempat lingkungan kerja saya kan kabupaten kan, jadi masih kampung kan. Jadi di kampung itu kan ya fasilitas untuk rental komputer, warnet kan jarang ada. Jadi kendala itu lah, pokoknya pertama kendala ke siswa itu tidak ada ini alat teknologi misalnya.
laptop, komputer, hanya mengandalkan HP. Itu juga kalau mengandalkan HP kan nggak cukup juga HP kan. Karena kan materi itu ada. Kebanyakan anak-anak kuotanya kuota chat bukan kuota yang lain. Iya. Kan banyak kan main game online juga tuh, game online sampai begadang tengah malam, jadi di sekolah tidur untuk tidur. Mereka buat top up bisa ya kadang, tapi buat untuk pembelajaran susah ya. Iya. Buat Susah. top up game biasanya bisa, tapi kalau buat pembelajaran biasanya anak-anak zaman sekarang susah. Kan kaitan yang yang modul 2 ini kan berkaitan tentang CP sama TP. Saya mau nanya, apakah Bapak-bapak sudah membuat modul ajar? Saya sebenarnya agak kesulitan ya, ketika sebenarnya modul ajar itu sebenarnya ada di buku guru yang pemerintah kasih. Gitu. Sebenarnya makanya yang buat kita kadang malas ya. Kenapa di buku guru itu benar-benar kayak modul ajar, baik dari persepsi, tujuan pembelajarannya ada, pertanyaan pemantiknya ada, lalu juga strateginya ada. Makanya kata saya sebenarnya buat informatika udah komplit di buku guru kan juga sudah ada semuanya, nggak harus membuat modul ajar kalau menurut saya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Kadang kan modul ajar yang kita yang ada atau misalkan kan kayak ini kan kalau kurikulum merdeka setahu saya ya bapak-bapak, takutnya saya salah tolong dikoreksi, mohon maaf. Nah, kurikulum merdeka itu kan lebih menuntut pada tergantung dari karakteristik si anak. Kan belum tentu RPP atau modul ajar saya sesuai dengan karakteristik si anak di Pak Sukandar atau Pak Amin atau Pak Ambali atau Pak Andi, kan belum tentu sama. Jadi terkadang memang orang yang harus salah kaprah, harus mindsetnya kita sebagai seorang guru harus kreatif juga bikin modul ajar. Dalam artian gini, karena sarana kita juga berbeda ya Pak Sukandar ya, sarana Pak Sukandar di sekolahnya seperti apa, otomatis kan cara metode mengajarnya pun juga akan berbeda gitu. Makanya sekarang kalau untuk kurikulum merdeka ada bagusnya karena setiap sekolah itu berbeda karakteristik si anaknya dan nggak bisa disamaratakan, dan memang itu ada bagusnya sih kalau menurut saya dari segi penilaian dan yang lain sebagainya, karena penilaiannya nggak usah ribet juga di kurikulum ini gitu. Mungkin itu dari bapak-bapak mungkin ada tambahan atau mas? Cukup kayaknya ya. Kayaknya ya. Aku menambah 3 menit lagi. Biar pas 15 menit. Waduh. Udah cukup aja Pak Amin, silakan ditutup. Oke. Baik, terima kasih Ibu Yanti atas pemaparannya, Bapak-bapak juga yang lain atas waktunya. Demikian pemaparan materi dari kelompok 1. Kita tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.